Ini akan dikirim ke Kalimantan Selatan, pesanan dari Pak Alvin. Ini panelnya sudah selesai dan akan kami jelaskan bagaimana cara pemasangan, instalasi, dan beberapa fitur yang ada di panel ini. Dari depan di sini nanti kalau PLN sudah dikonek, maka lampu RST akan menyala dan posisi ini adalah posisi lampu load. Jika load ini akan menyala, bahwa akan diteruskan ke beban sumbernya. Kemudian sama juga halnya kalau PLN padam, ini adalah genset otomatis nanti menyala dan lampu ini akan menyala RST lalu diteruskan ke output. Meter-meter di sini menunjukkan output, voltase dari sisi PLN atau genset, frekuensi dari PLN atau genset, kemudian ampere dari load totalnya. Nanti bisa dicek di sini jaringannya ke R, S atau T. Biasanya harus balance di sini nanti muncul. Kemudian jangan lupa posisinya ini harus di A. Posisi A ini adalah otomatis auto. Kalau posisinya pindah ke manual atau nol, maka sistem akan tidak berfungsi secara otomatis. Jika di manual, maka harus diputar secara otomatis di dalam panel. Jadi posisikan selalu di otomatis sehingga sistem akan bekerja secara otomatis. Kemudian selektor switch untuk voltmeter ini bertujuan untuk membaca atau mengukur tegangan pada output. Di sini bisa satu fase R sama N, satu fase, kemudian juga bisa tiga fase-nya, bisa diukur RS, ST, dan TR. Selanjutnya kita cek bagian dalam. Ini bagian dalamnya, di sini ada sensor. Ini adalah sensor untuk under voltage, over voltage, atau kesalahan pemasangan RST-nya ya. Fasenya nanti jika terbalik untuk incoming PLN. Di sini incoming PLN ini menunjukkan inputan nanti yang dari meteran PLN. Sumber PLN masuk di sini, Pak. Jadi ini R, S, T yang ada listriknya, kemudian netral. Netral ini yang kalau dicek sama taspen dia tidak menyala. Kemudian untuk incoming genset juga sama, R, S, T sama netral. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan, tidak boleh kebalik, netral ada di line fase ya. Jadi netral harus ada di warna biru, netral ada di warna biru. Kemudian untuk outputnya ada di sini, outgoing load ini akan diteruskan ke pemakaian atau beban atau load yang akan disuplai oleh PLN maupun genset. Jadi ini diteruskan ke pemakaian, ke gedung atau ke rumah atau ke pemakaian yang ada di lokasi. Untuk lebih detail dari penggunaan otomatisnya, ini mainnya, ini kita ada kunci di sini. Kunci ini posisinya kalau lurus seperti ini, posisi ada di otomatis. Jadi harus ada di warna hijau ini otomatis. Ini otomatis, jadi posisinya harus seperti ini. Jika posisinya diputar seperti ini, melintang, maka menunjukkan ini arah ke merah. Merah itu untuk manual, jadi sistem tidak bisa bekerja secara otomatis. Jika posisinya manual seperti ini, harus menggunakan handle. Handlenya ada di sini. Ini bisa dilepas juga nantinya untuk memutar satu. Ini posisi input PLN diteruskan ke beban. Kalau ujung ini nanti diputar kedua, maka sumber genset akan diteruskan ke beban. Untuk secara otomatis kami harapkan tidak perlu merubah
kunci ini karena sangat berbahaya. Jadi kalau saat posisi otomatis seperti ini diharapkan atau dilarang memutar tuas ini diputar secara manual. Nanti sistem gearbox sama elektronik di dalamnya akan rusak dan langsung tidak bisa bekerja secara otomatis kembali. Kemudian ini adalah sensor untuk baca tegangan. Jika ada gangguan 1 fase, 2 fase atau 3 fase atau under atau over voltage, maka sensor ini akan memberikan perintah ke genset untuk start dan memerintahkan sistem panel ini untuk memutar beban ke genset atau sebaliknya. Juga sekalian ini untuk overnya kita naikkan. Ini over voltage-nya kita naikkan. Jika nanti ada di sana ada over voltage sampai ke 390, maka masih aman ya. Kemudian ini yang sebelah kanan adalah time delay. Time delay di sini ada 1,5 sampai maksimalnya ada 4. Jadi ini detiknya dia over voltage-nya itu kita batasi sampai berapa yang diizinkan. Jadi kalau ini di sini 1,5 kita naikkan sehingga nanti jika ada lebih dari 1,5 second maka benar-benar dinyatakan ada gangguan over voltage dari PLN dan akan start genset. Kemudian undernya di sini ada under, kita turunkan undernya. Undernya nanti kalau turun sampai 340, kemudian selama time delay-nya juga yang sebelah kanan untuk under voltage kita naikkan sedikit lebih dari 2 second. Nanti kalau lebih dari 2 second maka akan start genset juga. Timer ini bisa disetting untuk posisi masuk ke genset. Tinggal putar ke kanan saja untuk menunda genset sampai stabil baru masuk ke beban. Jadi bisa disetting untuk memutar motor race ini. Untuk memutar motor race ini posisi 1 ke 2. 2 adalah posisi genset, kalau 1 posisi PLN. Jadi timer ini hanya untuk menunda putaran atau switching, menunggu genset stabil baru dimasukkan. Di sini bisa disetting putar ke kanan itu menambah waktu lebih lama. Kalau diputar ke kiri maka akan lebih cepat. Kalau timer 2 ini hanya untuk safety, tidak perlu dirubah. Untuk mengamankan komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut untuk keamanan. Jadi 2 ini tidak perlu dirubah. Ini adalah baterai charger. Baterai charger ini untuk charger aki, untuk pengisian aki atau baterai, untuk charge otomatis pengisian baterai saat genset standby. Jadi di sini menggunakan smart gen 12 volt. Di sini akan cas baterai atau aki pada genset secara otomatis. Jika genset standby PLN hidup maka akan diisi oleh charger, dan ada sistem dalam rangkaian ini jika genset hidup maka akan memutus charger dalam aki. Kalau ini adalah fuse control, fuse atau sikring, ini bisa dibuka dan diganti jika ada yang putus atau ada kerusakan pada panel, maka akan mengamankan biar tidak terjadi konsleting. Tinggal dicek situ nanti akan putus atau tidak. Untuk kabel incoming power ini ada tulisannya load, incoming PLN dan incoming genset. Disesuaikan RST sama netralnya. Netral tidak boleh kebalik. Kemudian satu lagi komponen yang penting di sini untuk penyambungan ke genset.
sisi kontrolnya di sini ada rangkaian, ada pin nomor 1 dan 2 itu ada tulisan S, ada dua pin di situ akan disambungkan ke remote start modul genset. Jadi posisinya ada dua. Satu pin itu ambil negatifnya baterai aki di genset, dari modul juga bisa. Kemudian yang satunya ke pin remote start yang ada di modul. Jadi nanti koneksinya langsung dari genset modul nanti lari ke tulisan S pin 1, S pin 2 itu disambungkan ke pin modul genset remote start. Kami sarankan menggunakan kabel NJJHZ serabut 2,5 mili agar mengurangi kendala-kendala drop, karena di sini menggunakan DC ya kontrolnya. Jadi diharapkan pakai kabel 2,5 mili NJHZ. Kemudian pin nomor 4 dan nomor 6 ini ada skun warna merah dan warna hitam. Jadi saat di warna merah itu ada tulisan positif, kemudian warna hitam ada tulisan negatif. Ini tidak boleh terbalik, untuk pemasangannya. Nanti yang positif warna merah ini ke positif baterai, ke positif aki genset, dan yang warna hitam atau negatif itu ke negatif baterai. Jadi kalau nanti ini terbalik pemasangannya, maka charger ini akan rusak. Jadi diharapkan hati-hati saat pemasangan ini, dipastikan positif ketemu positif, negatif ketemu negatif baterai sesuai dengan terminal yang ada nomor 4 dan nomor 6. Jadi diharapkan benar-benar di cross check lagi untuk menghindari kesalahan tersebut agar sistem chargingnya jadi bekerja secara normal. Di sini keluarnya kalau posisi PLN on dicek 13, sekian ya. Jadi lebih tinggi daripada tegangan aki 12 volt sehingga dapat mengisi atau mencharger aki baterai. Demikian penjelasan atau review cara pemasangan atau detail komponen untuk panel ini. Untuk siap dikirim ke Kalimantan Selatan, siap untuk melakukan instalasi. Nanti bisa kami pandu melalui video call dan video di YouTube ini, dan kami kirimkan file gambar atau wiring layout pemasangan lebih detail. Selamat menginstal, terima kasih.